Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutradi Permana, NIM T20191083 dari kelas PAI A2 angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Nah, kebetulan di sini saya dapat bagian tentang nilai-nilai teknologi pembelajaran yang terkait dengan appropriate dan nilai-nilai teknologi pelajaran yang terkait dengan teknologisial. Nah, untuk selanjutnya, biar tidak mengurangi waktu, saya akan langsung menjelaskan tentang nilai-nilai teknologi pembelajaran yang terkait dengan appropriate. Nah, istilah yang tepat digunakan untuk memodifikasi sumber daya untuk menunjukkan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pendidikan harus dipilih dengan pertimbangan kesesuaian mereka untuk dan kompatibilitas dengan tujuan pendidikan. Nah, kriteria ini pertama itu kesesuaian. Kesesuaian adalah bahwa mereka harus dipilih melalui proses yang memenuhi standar profesional. AECT kode etik memberikan banyak pedoman harapan profesional. Salah satunya yang paling mendasar adalah ketaatan hukum yang relevan. Nah, bagian 3 mengharuskan anggota mengamati hukum hak cipta dan perlindungan hukum lainnya dari hak kekayaan intelektual dan bahwa mereka menginformasikan pengguna dari hukum-hukum ini dan mereka mendorong kepatuhan ini tidak selalu persyaratan mudah untuk bertemu. Nah, pustakawan media, teknologi, koordinator dan desainer instruksional sering menghadapi yang namanya tantangan di daerah-daerah atau di setiap daerah. Misalnya nih, untuk memiliki akses siap untuk bahan ajar yang dibutuhkan, guru itu ingin menduplikasi kaset, memiliki akses siap untuk bahan ajar yang dibutuhkan. Nah, guru itu juga memiliki kaset yang tadinya itu seperti video di luar batas-batas. Nah, seperti penggunaan yang adil untuk untuk mengaktifkan semua siswa di distrik besar tapi miskin sekolahnya untuk menggunakan aplikasi komputer saat ini. Pengawas sekolah ingin menggunakan software tidak berselisih untuk menyampaikan ide-ide penting dalam kasus pendidikan jarak jauh. Profesional ingin menggabungkan beberapa visual, download dan fibers tanpa bertanya tentang izin sebuah standar profesional. Nah, untuk yang kedua ini adalah bahwa anggota mengikuti terdengar prosedur profesional untuk evaluasi dan pemilihan bahan dan penelitian. Nah, sekali lagi, ini mungkin tampak jelas, tapi praktisi mungkin menentukan diri mereka tergoda untuk menerima atau menggunakan sumber daya yang telah disumbangkan dengan beberapa harapan keuntungan pribadi yang kemungkinan eksploitatif, konvensional atau yang hanya dapat diakses dengan mudah, tetapi tidak akan berdiri untuk menutup pengawasan. Nah, kriteria lain datang dari harapan politik, sosial, dan budaya, seperti menghindari konten yang memproklamasikan jenis kelamin, etnis, ras,
atau teori agama, dan sisi positif mendorong penggunaan media yang menekankan keragaman masyarakat kita sebagai masyarakat multikultural. Sepanjang baris yang sama bagian 3 panggilan untuk menjadikan kesempatan bagi budaya dan intelektual beragam sudut pandang. Nah, maka dari partaian rapat untuk digunakan pendidikan secara umum, misalnya pemilihan bahan untuk koleksi sekolah seperti media center atau koleksi sumber daya pusat perusahaan. Nah, ketika sumber daya sedang dipertimbangkan untuk digunakan sebagai bagian dari pelajaran atau program instruksional seperti isu-isu lain datang ke depan, kriteria efektivitas dan efisiensi sekarang itu harus disertakan. Nah, efisiensi mengacu pada kesesuaian dan kompatibilitas dari sumber daya yang diberikan berkaitan dengan ketentuan institusional. Tujuan kemungkinan menghasilkan hasil yang positif dan keberlanjutan dalam pengaturan lokal. Nah, sejak anggaran setiap orang itu terbatas, pembeli harus mempertimbangkan yang kertas dan perangkat lunak akan memberikan manfaat tersebar bagi sebagian besar pelajar atau manfaat terbesar bagi keberhasilan. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai teknologi pembelajaran yang terkait dengan teknologisial. Nah, dalam konteks definisi saat ini, istilah teknologi itu sebagai modifikator sumber menunjukkan bahwa sumber daya dibuat dan digunakan di pendidikan teknologi. Yang paling sering adalah alat, bahan, perangkat seperti pengaturan dan orang. Nah, sumber daya lainnya itu seperti sumber daya alam atau sumber daya politik. Tidak dianggap terutama teknologi atau pendidikan dan karena itu tidak tengah ke lapangan. Sementara profesional teknologi pendidikan mungkin memang memahami dan memperhitungkan alam, politik, atau lainnya. Nah, jenis sumber daya non-teknologi itu merupakan teknologi yang menyediakan fokus pada alat, bahan, perangkat, atau pengaturan dan juga orang-orang sebagai sumber utama yang digunakan untuk memecahkan belajar dan masalah kinerja. Ada baru-baru ini telah diperkenalkan yang signifikan dalam literatur pada penggunaan yang lebih baru seperti sumber daya digital hampir dengan mengesampingkan sumber historis tradisional analog. Nah, namun dalam hal praktek yang sebenarnya sumber analog ini seperti buku teks. Jadi proyektor overhead dan perekam kaset video VCR. Nah, masih digunakan secara luas di kedua perguruan perusahaan dan pendidikan. Maleda dan Bichhelmer pada tahun 2005 itu menggambarkan penggunaan terus-menerus dari VCR di sekolah. Format media dominan dalam koleksi anggota Namtouch terus menjadi analog, terutama kaset video. Selanjutnya itu koleksi mereka itu termasuk kaset video, multimedia seperti materi kurikulum, buku-buku profesional, disk video digital, dan CD-ROM. Nah, dalam pelatihan perusahaan melaporkan bahwa manual dan buku kerja yang
digunakan di lebih dari 3/4 dari semua program pelatihan, dan rekaman video yang digunakan di lebih dari 1,5. Nah, media analog ini juga masih digunakan secara luas dalam pendidikan tinggi. Papan tulis dan overhead proyektor melayani fungsi yang berharga dalam memungkinkan instruktur untuk menghasilkan isyarat variabel dan visual yang secara spontan untuk melengkapi kuliah. Slide fotografi terus digunakan untuk mata pelajaran mana gambar definisi tinggi sangat penting, seperti biologi, kedokteran hewan, optometri, dan seni visual. Nah, hal ini dapat dengan aman menyimpulkan bahwa sementara dalam saat ini memang berpengaruh ke peningkatan penggunaan sumber daya digital, instruktur, atau terus-menerus. Nah, menggunakan dan dengan permintaan untuk sejumlah audiovisual tradisional AV media. Nah, fungsi dari adanya seperti itu adalah untuk memudahkan dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu, fungsi dari seperti adanya alat handphone ataupun komputer, laptop itu dapat memudahkan setiap masyarakat, atau lebih pentingnya pada mahasiswa. Dari bisa kita simpulkan bahwasannya teknologi pendidikan itu merupakan studi dan praktek yang etis dalam materi, kemudahan belajar, dan perbaikan kinerja melalui kreasi, penggunaan, dan perolehan proses dan sumber teknologi yang tepat. Nah, studi sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi dan menganalisisnya, melebihi pelaksanaan riset yang tradisional, mencakup kajian-kajian kualitatif dan kuantitatif untuk mendalami teori kajian seperti kajian filsafat, pengkajian historik, pengembangan proyek, kesalahan analisis sistem, dan penilaian. Nah, studi itu dalam teknologi pendidikan telah berkembang terutama dalam kaitannya dengan pembangunan model pembelajaran, kedudukan media dan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran, dan penerapan teknologi dalam perbaikan belajar. Nah, sebenarnya apa creating seperti penciptaan, jadi itu adanya sesuatu yang diciptakan itu lebih mengacu pada penelitian, teori, dan praktik dalam pembuatan materi pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan sistem pembelajaran dalam beberapa setting yang berbeda, formal dan non-formal. Nah, istilah yang tepat digunakan untuk memodifikasi sumber daya untuk menunjukkan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak ini yang digunakan dalam pendidikan harus itu dipilih dengan pertimbangan kesesuaian mereka untuk dan kompatibilitas dengan tujuan pendidikan. Istilah teknologi sebagai modifikator sumber menunjukkan bahwa sumber daya dibuat dan digunakan di pendidikan teknologi yang paling sering adalah alat, bahan, perangkat, pengaturan, dan orang-orang. Nah, tidak banyak yang saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah ucap dalam menjabarkan tentang materi yang saya jelaskan. Untuk itu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.